Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel saya Rempet007. Jadi di video kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini sering juga sih saya lihat masuk di kolom komentar YouTube ataupun yang udah DM saya gitu. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana sih peluang seorang wanita untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika gitu? Jadi ya biasanya kan orang-orang Indonesia itu kan datang ke Amerika itu kan menggunakan visa turis ya. Jadi ya pekerjaan belum jelas di Amerika gitu kan, karena visa turis ini kan untuk jalan-jalan bukan untuk bekerja. Jadi kita kan masih belum memiliki pekerjaan di Amerika lah gitu. Contohnya beda dengan visa pekerja ya. Kalau visa pekerja kan otomatis kita udah memiliki pekerjaan di Amerika nih gitu. Jadi visa pekerja itu kan ibaratnya kan disponsori sama perusahaan gitu di Amerika gitu. Jadi kan kita udah memiliki pekerjaan dan ibaratnya kita udah punya tujuan untuk bekerja di mana di Amerika gitu. Kalau kita menggunakan namanya visa pekerja, beda dengan seperti saya bilang tadi visa turis gitu. Jadi biasanya untuk teman-teman yang menggunakan visa turis di Amerika itu biasanya itu mereka itu perginya atau bekerjanya di Amerika itu di pabrik dan restoran gitu. Bisa dibilang 90% pasti larinya ke situ gitu. Kalau nggak pabrik ya ke restoran gitu. Jadi pertanyaannya, gimana sih kalau seorang cewek ini mendapatkan pekerjaan gitu? Bagaimana sih peluangnya gitu ya? Jadi biasanya saya lihat, yang saya dengar dari teman-teman yang bekerja di pabrik itu tergantung pabriknya ya. Jadi kalau pabriknya ini yang ibaratnya memproduksi alat-alat yang gimana ya, alat-alat berat ataupun pabriknya yang kasar gitu ya, itu mereka lebih utamakan namanya cowok biasanya. Mungkin perbandingannya bisa dibandingkan ya antara 40% banding 60 ataupun 70 banding 30 gitu. Jadi mereka lebih utamakan cowok daripada cewek gitu. Tapi kalau pabriknya itu seperti yang pabrik yang ringan-ringan, membuat roti gitu ya, ataupun sejenisnya, itu mereka juga pasti mencari cewek juga gitu. Bisa dibandingkan perbandingannya 50 banding 50 gitu. Cewek sama cowok ini sama gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, kalau kita bicara dengan pabrik ya. Jadi kalau kita bicara ke restoran ya gimana sih perbandingannya gitu ya. Jadi kalau restoran ini kan banyak nih. Kalau seandainya restorannya yang restoran besar gitu kan, restorannya besar dan rame, itu biasanya ya mereka lebih mengutamakan biasanya cowok gitu. Kalau bisa dibandingkan ya antara 40% banding 60 gitu. Lebih besar peluang cowok gitu. Karena kan kalau rame kan untuk otomatis kan logikanya kan mereka butuh ya orang-orang yang cepet, yang kuat gitu ya. Jadi seperti bagian restoran yang di belakang kayak memasak, membuat hibachi, menggoreng-goreng gitu kan, dan juga mencuci piring, itu mereka pasti mencari namanya pria ataupun cowok gitu dibanding cewek gitu, karena itu kan otomatis kan kerjaan yang kasar gitu kan, membuat makanan gitu ya. Dan juga ya bagian sushi juga, selama ini saya lihat kalau seandainya restoran ramen mereka jarang mempekerjakan namanya cewek sih bagian sushi, yang membuat sushi gitu. Jadi biasanya posisi cewek itu kalau di restoran yang besar dan ramen itu biasanya itu di bagian seperti hostess gitu, kasir gitu. Jadi ya kalau hostess itu kan kerjanya kan cuman seperti ya kalau ada tamu datang ya hanya membawa gitu ke table, mengarahkan tablenya di mana gitu. Kalau ada reservasi, mengarahkan reservasinya di situ gitu. Kerjanya cuman diri-diri gitu, kayak customer service gitu. Itulah fungsi dari hostess. Dan kasir kan ya fungsinya cuma hanya angkat telepon. Jadi kalau ada orang yang nelpon restoran, otomatis mereka yang angkat teleponnya gitu, mereka yang menjawab gitu. Dan sebagian juga restoran ini ya tugas kasir itu juga setelah nggak ngangkat telepon aja. Ada sebagian restoran ini tugas kasir itu untuk mengpacking gitu, memasukkan box, masukin ke plastik makanan-makanan gitu, ngebox lah gitu. Jadi itu untuk makanan-makanan yang to go gitu. Jadi itulah tugas kasir, angkat telepon, taking order, dan juga ngebox, ngepacking makanan-makanan to go gitu. Jadi seperti itu banyakan yang posisi restoran mencari cewek gitu, bagian kasir dan hostess itulah pasti gitu. Kalau sebagian dari pelayan ataupun seorang server itu biasanya perbandingannya menurut saya 50-50 ya, sebanding cowok sama cewek ini sebanding gitu.
banyak juga saya lihat server atau pelayan ini cewek di restoran gitu banyak. Jadi peluang untuk menjadi server ini sebenarnya sama aja gitu, sebanding gitu. Itu untuk restoran yang besar dan ramai. Tapi kalau kita bicara dengan restoran yang sepi gitu kan, kecil sepi, apalagi restoran hanya untuk to go doang, hanya untuk layanin yang to go, bukan untuk makan di tempat gitu, itu mereka itu ya sama aja ya. Mereka itu nggak peduli mau cewek cowok, ya sama aja gitu. Mau cewek untuk masak, sushi dan lain-lain seperti packing, bahkan server itu mereka nggak masalah, cewek apa cowok nggak masalah. Itu kalau untuk restoran yang sepi ya, sepi kecil, apalagi restoran hanya untuk yang to go doang, melayani to go, itu bagi mereka nggak masalah. Cewek sama cowok itu, cewek atau cowok itu nggak masalah gitu. Jadi ibaratnya sebanding lah gitu. Jadi kiranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman khususnya cewek nggak usah ragu-ragu kalau mau ke Amerika mencari kerja gitu ya. Pasti lowongan banyak, peluang itu banyak gitu, tergantung kita aja sih gimana gitu. Jadi ya kira-kira seperti itulah teman-teman gitu. Jadi ya tetap semangat lah gitu ya, semoga kita bisa bertemu di Amerika gitu. Jadi cukup sekian video ini teman-teman ya. Terima kasih udah yang subscribe, like, yang terus nonton gitu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi lah di video-video selanjutnya ya. Terima kasih.